lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini akan kami lanjutkan jadi untuk kegiatan sumber daya manusia yang mana kami sudah beberapa mata kuliah yang kami terima. Kemudian dari SDM yang kita pelajari ini merupakan suatu bentuk SDM yang mana bentuk meeting itu merupakan rangkuman dari keseluruhan daripada sumber daya sudah kamu terima 1 dan 2. Jadi manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi itu disebut juga personel. Jadi semuanya itu personel, yang mana tenaga kerja, pekerja atau karyawan itu merupakan suatu rangkaian keseluruhan untuk menjadikan suatu bentuk jadi bentuk embrio. Jadi kalau kita ke dalam lembaga apapun yang ada, lembaga masyarakat, mungkin lembaga seperti dinas-dinas, lembaga perusahaan, lembaga organisasi, itu merupakan bentuk-bentuk dalam pengelolaan kegiatan yang mana di situ akan dijadikan satu langkah bersama. Jadi organisasi yang mana organisasi itu merupakan suatu bentuk kemudian nanti menjadikan suatu sistem kinerja itu merupakan suatu bentuk penyelesaian dalam suatu pekerjaan yang pekerjaan itu nantinya akan menjadi suatu dasar kita menjalani suatu aktivitas, menjalani suatu kegiatan yang kegiatan itu nanti akan menjadikan dasar kita melaksanakan suatu kinerja. Jadi pembagian kerja yang mana kinerja itu dalam satu lembaga harus ada pimpinan, harus ada bagian-bagian yang di situ nanti akan bekerja sama. Jadi kalau namanya organisasi itu ada satu tujuan. Dan satu tujuan yang pertama, memang organisasi itu belum tentu organisasi itu di dalamnya ada uangnya. Jadi nama organisasi itu bisa orang punya prinsip, tapi kita sepakati bersama. Kita bekerja di dalam organisasi, mencari penghidupan di dalam organisasi. Itu nanti akan memperkuat. Tapi kalau kita di dalam organisasi tujuannya itu mencari kekayaan, itu nanti disitulah yang menjadi suatu kendala-kendala persaingan antara anggota satu dengan anggota yang lain saling bersinggungan untuk mendapatkan suatu kedudukan yang tinggi itu. Jadi supaya nanti terhindar dari itu, makanya di sini disimpulkan bahwa lingkungan suatu organisasi itu disebut beberapa itu tadi yang sudah dikatakan bahwa potensi manusia sebagai penggerak. Jadi semuanya hanya penggerak SDM. Jadi sumber daya manusia itu dasarnya dari kita sendiri. Yang menggerakkan diri kita sendiri, karena diri kita itu ada semuanya. Apalagi kamu juga sebagai orang yang berilmu, punya pengetahuan, dan juga ilmu itu akan menjadikan suatu dasar kemampuan dalam menjalankan suatu aktivitas. Kalau ada aktivitas atau punya dasar itu, berarti yang penting kita itu dasarnya apa? Kita melakukan suatu kegiatan itu kita ada dasarnya apa? Kita berani maju, kita berani tampil. Pertama apa yang kamu miliki? Mental. Jadi mental kamu itu kamu perbuat, kemudian kamu akan gerak apapun. Tapi kalau kamu mentalnya tidak kuat, berarti kamu gerak apapun akan takut, akan mungkin malu, mungkin takut, mungkin nanti wah bagaimana nanti saya kalau saya tidak bisa. Kan itu. Jadi ada keresahan yang negatif, ketakutan. Makanya kalau kita sudah bekerja dalam suatu lembaga, kita sudah SDM, kekuatan kita curahkan, ilmu yang sudah kamu terima, kamu kolaborasikan, kemudian kamu jadikan suatu dasar untuk pemecahan suatu masalah. Jadi di dalam organisasi itu banyak sekali kendala.
banyak sekali masalah, tapi harus diselesaikan bersama supaya organisasi itu bisa maju, bisa berkembang, tidak saling bersinggungan, mempunyai satu tujuan, dan kamu tidak harus wah sebenarnya nanti gimana. Nah, kalau tidak bersamaan kita bicarakan bersama masalah nanti ada hal yang menguntungkan yang kita semangatkan bersama, kita bagi bersama. Jadi tidak kita itu berdiri sendiri kita dengan satu urusan dan jangan sampai terjadi. Di suatu penggerak itu kita manusia ada penggerak. Apapun yang terjadi perusahaan besar pun tentu akan yang mengoperasionalkan tentunya sumber daya manusia. Jadi manusia yang menggerakkan, tidak mungkin itu alat yang besar sekali, mesin yang besar tanpa digerakkan oleh manusia tidak akan berjalan. Maka sekarang banyak dilakukan bahwa perusahaan itu sekarang itu mengurangi tenaga kerja, bukannya mengurangi kalau saat ini, karena usahanya banyak yang belum tidak. Karena apa? Sistem pengelolaannya tidak sesuai yang menjadi harapan perusahaan. Jadi banyak penyelewengan, banyak korupsi dan sebagainya, itu menjadi suatu kendala. Jadi kalau kita punya perusahaan yang punya tata kelola mulai dasar, mulai awal, jadi perusahaan yang sudah besar itu tadinya juga dari awal. Tidak mungkin kalau besar itu tidak mungkin. Dan itu juga nanti akan menimbulkan suatu kendala untuk tahu-tahu memiliki perusahaan. Kan sekarang banyak sekali perusahaannya, ayahnya, orang tuanya, akhirnya limpahnya ke anaknya dari sana mengelolanya juga mengalami penurunan, akhirnya ya sudah dihentikan. Banyak sekali sekarang. Karena dianya yang diharapkan masalah kekayaannya, bukan kita pengelolaan dalam perusahaan, tapi kekayaan yang ada itu yang dia manfaatkan. Jadi dia tidak mau berpikir bahwa kalau perusahaan tidak digerakkan itu akan semakin menurun, tapi dia keinginannya kekayaan yang diraih, tenaga kerja yang diperhatikan. Akhirnya kesejahteraan tenaga kerja yang pentingnya tidak sejahtera. Kalau tidak sejahtera juga menurun. Apa kamu silakan kamu keluar, karena itu modelnya keluar dan keluar. Tapi kalau tidak mengeluarkan terjadi apa? Harus memberikan pesangon. Jadi organisasi itu dalam mewujudkan suatu eksistensinya itu memang punya suatu komitmen. Jadi suatu lembaga itu harus ada apa? Aturannya. Kemudian di dalam beberapa anggota tentunya harus dibuat suatu surat perjanjian. Jadi apapun yang kamu laksanakan lebih dari 2 orang itu harus membuat suatu perjanjian supaya nanti kalau ada kendala-kendala yang terjadi akan mudah diselesaikan. Jadi itulah menjadi dasar bahwa manusia ada sumber daya yang mampu untuk menguasai semuanya, bisa mengendalikan semuanya, bisa mengatasi semuanya, dan juga apapun yang terjadi di dalamnya dalam pergerakan organisasi itu banyak terjadi tantangan. Jadi kalau kita tuh lihatnya ke tantangan, berarti nanti kamu itu punya suatu tujuan, punya harapan, punya peningkatan, punya pengembangan. Kalau kamu sudah punya pengembangan, usahanya berkembang, maju, akhirnya akan menjadi besar. Dan kalau sudah menjadi besar, nanti bagaimana? Tinggal kamu mengelolanya bagaimana. Jadi lebih besar kita harus agresif dalam mengelola. Jadi katanya dengan SDM kita, bagaimana kita larikan pada sistem kewirausahaan, karena tujuan di sini itu punya potensi yang bertujuan untuk mengembangkan suatu wirausaha. Jadi nanti kamu
bahkan bisa mengelola, entah nanti kamu itu secara kerjasama, berkelompok, kemudian kita menjadikan satu bentuk lembaga, silakan. Jadi kalau kita tidak kuat, tidak mampu, ya kita patungan, kerjasama. Kemudian ada undang UMKM yang salah satu punya tapi pengelolaannya kurang sempurna, mari kita angkat bersama-sama, kan gitu. Tapi harus menggunakan surat perjanjian. Surat perjanjian nanti kalau sudah besar, bagaimana pembagiannya hasil, bagaimana kita itu nanti bekerjanya, tapi itu di dalamnya ya kamu yang bertanggung jawab. Jadi kalau namanya kita bekerja sama ya saling bertanggung jawab, ada masalah pun harus dibicarakan bersama. Jadi supaya usaha yang kita miliki itu akan akses. Kalau sudah akses itu kan tetap akan maju dan selalu terkontrol. Yang penting apa? Kalau kita punya usaha, yang penting apa? Sistem pembukuan itu. Jadi pembukuannya yang diutamakan. Jadi apapun itu harus selalu tercatat. Nanti kalau supaya berlaporan, nanti bagaimana hasilnya kita tidak tahu. Jadi kalau kita punya usaha itu, kalau kita pembukanya tertib, itu tidak mungkin akan menjadi bendara yang besar, tapi sedikit pun akan ketahuan. Jadi sebelum terjadi sudah kita ketahui, supaya nanti kamu itu punya usaha akan maju. Kemudian potensi merupakan aset, potensi. Jadi potensi, jadi dalam satu kelompok itu beberapa orang itu punya potensi sendiri-sendiri, mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Itulah nanti yang namanya pembagian kerja. Jadi kalau dalam pembagian kerja, kamu ya ini aja, ya kamu ini aja, ini aja. Kalau itu sudah tersusun berapa kelompok, berapa unit, nanti unit itu juga akan menambah suatu tenaga kerja. Yang tadinya hanya 4 orang, kemudian ini sudah maju. Akhirnya nanti setiap orang tambah 1 atau tambah 2. Nah, berarti kalau 4, kalau tambah 2 ada berapa? 8 dengan 64, berarti kan sudah 12. Nah, berarti dengan adanya kinerja semacam itu, nanti setelah itu maju berjalan, dari 2 itu nanti masih bisa dikembangkan lagi. Caranya semacam itu. Jadi contoh saya punya usaha yang itu saya punya kemampuan, jangan gitu. Jangan punya prinsip pribadi. Kalau bisa kita kelompok nanti kan bisa kalau sudah berjalan, karena desanya asalnya beda-beda, kamu buka di mana? Potensi yang pertama buka dulu 1 cabang, buka lagi yang 2, 3, 4, akhirnya yang tadi kita bentuk awal itu ya, sebagai perusahaan sentral. Jadi sentralnya di situ, kemudian relasi untuk tangan panjangnya kita membuat tempat-tempat di lain supaya tujuannya apa? Usahanya bisa berkembang. Jadi kalau kita hanya satu itu saja nggak gerak-gerak, ya berarti potensinya kurang. Nah ini untuk materi ini mungkin sudah saya jelaskan. Kemudian saya kepada kamu ada yang bertanya enggak? Pak izin bertanya. Ya. Itu apa saja tantangan yang dihadapi MSDM di era digital saat ini? Untuk SDM yang dihadapi pada era digital semacam ini, memang kita juga harus banyak kontribusi. Jadi kontribusi dalam arti kita harus bisa menyelesaikan kinerja-kinerja yang sekarang. Jadi teknologi itu hanya merupakan suatu bentuk
pengembangan peralatan seperti kamu itu mempunyai HP, itu menjadikan suatu bentuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu merupakan suatu jaringan untuk memperluas wawasan, memperluas. Kalau kita punya perusahaan ya kita tuh untuk memanjangkan, melebarkan sayapnya untuk mencari peluang-peluang yang ada di daerah-daerah lain. Jadi kamu banyak konfirmasi dengan temanmu, ada yang di sana, mungkin gimana kondisi tempat kamu. Saya punya usaha ini, di situ bisa berkembang atau tidak. Tergantung ini kamu akan mengembangkan. Kalau udah mau mengembangkannya, berarti HP punya HP tapi nggak ada fungsinya. Tapi kalau HP dikembangkan dengan itu digunakan, mungkin kita jual barang-barang yang kita punyai secara online itu sudah mudah, kan kita tidak bawa barangnya ke sana, tapi kita hanya stok barang, akhirnya sudah ada tenaga sendiri untuk mengantar, ngirim atau bisa menjadi relen dalam penyampaian barang tersebut. Akhirnya apa? Mempermudah, yang penting mempermudah ujung-ujungnya. Saya bertanya lagi? Saya, Pak. Ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Seberapa penting evaluasi kinerja dalam peningkatan mutu SDM? Untuk meningkatkan stabilitas kita sebagai SDM, kemampuan yang kita miliki, kemudian dasarnya kita itu berani menunjukkan suatu kemampuan. Nah, kalau sudah kita mempunyai suatu kemampuan, apa yang menjadi harapan dari ide atau pemikiran kita, anak-anak kita, tentunya anak-anak yang kita pilih itu punya harapan. Nah, kalau harapan itu kita munculkan, otomatis itu nanti akan bisa menjadi suatu dasar dalam pengembangan. Kalau itu sudah jadi dasar pengembangan, akhirnya apa yang terjadi di benak diri kamu itu tercurahkan, akhirnya itu bisa dikembangkan. Kembangkan itu adalah pertama. Yang kedua, kamu harus berani menghadapi suatu tantangan-tantangan yang nanti akan menjadi suatu kendala. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa menyelesaikan. Tapi kalau kamu takut, nanti kamu tidak mungkin akan bisa maju. Dan mungkin kamu punya usaha bisa meningkat. Karena dasarnya itu kemampuan. Walaupun kemampuan kita itu sebenarnya tidak sekuat itu, tapi kita sudah punya keberanian. Yang penting kita keberanian. Akhirnya dengan keberanian kita mencoba, akhirnya ada keberhasilan, akhirnya kita lakukan, kita jalankan apa yang menjadi suatu dasar kita dalam menjalankan suatu usaha. Nanti kita kalau berluas, nanti pertemuan yang akan datang tanyakan lagi itu supaya nanti kamu mampu untuk menguasai apa yang kamu harapkan, keinginan. Jadi kamu tuh pokoknya yang penting kamu berani. Yang namanya sumber daya manusia yang memiliki itu ada semuanya. Tinggal kamu mampu mengaplikasikan semuanya. Nah, kalau itu ini ada potensi merupakan suatu aset fungsi sebagai modal. Dan berarti modalnya apa? Ya diri kamu sendiri itu sebagai modal untuk bergerak, untuk menggerakkan. Nah, modalnya bukan masalah kemampuan, Pak, tapi modalnya masalah pendanaan. Kalau pendanaan yang penting kamu itu punya usaha positif, tujuan positif. Sekarang pendanaan banyak sekali untuk perbankan yang menawari kerjasama itu banyak. Apalagi tujuan kamu positif itu nanti banyak yang mendukung. Yang mendukung banyak, jadi makanya modal material dan finansial. Nah, dua-duanya itu kalau memang itu punya lembaga, kita punya usaha, itu tentunya akan berjalan bersama-sama. Kuncinya apa? Kuncinya kamu sistem
pembukuannya yang baik. Jadi disiplin, mengeluarkan yang dicatat. Ada anggota yang menggunakan ya dicatat, kan itu. Jadi supaya nanti jangan sampai uang yang sudah masuk di dalamnya itu hanya diambil untuk ini, ambil untuk ini. Jadi yang khusus untuk itu jangan dibuat untuk mengurusi yang lain. Jadi fokus. Jadi yang tadinya untuk modal ya modal yang bisa diambil. Yang bisa diambil hanya apa? Apanya yang diambil? Penghasilannya, untungnya bisa diambil. Tapi jangan diambil semua kalau kita baru mulai ambil 1%. Kemudian kita bagi anggota tadi yang awalnya 4, ya bagi itu dulu, yang penting kita bisa berjalan. Akhirnya yang 50% biasanya mana? Masukkan ke modal lagi. Yang akhirnya tidak terasa. Tiap hari bekerja ya tetap digaji pakai uang itu, kemudian hasilnya juga modal kita awal juga akan berkembang. Itu jadi dimasukkan semacam itu. Jadi semuanya di dalam organisasi itu dapat diwujudkan menjadi potensial nyata yang real. Jadi supaya nanti secara fisik dan non fisik dalam menjalankan suatu aktivitas yang akan terpenuhi semua itu bisa dikatakan bahwa melakukan pekerjaan itu memang itu harus kita menjadi suatu tanggung jawab secara pribadi maupun kelompok itu tadi. Kalau tidak kelompok ya kelompok, kalau kita pribadi ya pribadi. Nah, mungkin itu aja pertemuan yang ada kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Maksudnya tetap kita akan membahas dari hal-hal yang katanya dengan melibatkan dalam suatu seni kegiatan. Nanti kegiatan itu ada seninya. Seninya bagaimana? Sebenarnya bagaimana kita akan bisa mencapai suatu tujuan organisasi? Bagaimana kita bisa melalui pengaturan orang-orang yang lain? Jadi kalau kita sudah mengatur orang sudah kuat, kita mengatur orang lain akan mudah. Gitu. Jadi melalui pengaturan orang itu. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan suatu pekerjaan, berbagai pekerjaan apapun yang dilakukan di situ. Jadi kegiatan yang itu apa saja yang kita kerjakan bersama-sama, kita harus bisa mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita punya tenaga kerja baru, jangan langsung bekerja. Diberi pengarahan dulu, di briefing dulu, ditunjukkan pekerjaannya apa harus begini, harus begitu. Itu harus. Jangan sampai kita mulai tenaga baru langsung bekerja. Itu nanti akan menjadi kendala. Itu jangan sampai terjadi. Atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau kamu sudah punya tenaga, kamu tidak usah bekerja sendiri. Kamu tinggal sebagai pengawas, hanya mengawasi aja, hanya mengontrol aja, supaya pekerjaan kamu itu bisa sempurna. Ya itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari bicara sedikit ini nanti bisa bermanfaat kamu dan juga bagaimana kamu nanti bisa mengembangkan suatu usaha, nanti bisa kerjasama. Kalau akan memulai, kalau belum bisa, belum mampu, boleh tanya dimanapun. Saya diminta pertanyaan dan jawab lewat telepon, lewat SMS, silakan. Mau usaha apa? Ada UMKM apa yang kamu gerakkan di lingkungan kamu? Nanti kita bantu. Bantunya apa? Nanti kita adakan pengabdian masyarakat. Kalau kamu itu tadinya pekerjaan kamu lakukan itu manual, kemudian nanti dengan adanya saya bersama Santai masuk pengabdian masyarakat untuk mengangkat UMKM yang kamu miliki. Bisa. Apapun yang terjadi itu harus terjadi. Dan kamu jangan punya keinginan bahwa saya mencari pekerjaan. Kalau bisa menciptakan pekerjaan orang ekonomi
itu. Jadi zaman kita menciptakan suatu pekerjaan, bisa menarik masyarakat untuk bekerja, terutama yang pesan lingkungan aja yang dekat-dekat aja. Akhirnya mengembang yang lain. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.